Halo, bertemu lagi dengan saya Ana Siti Solihat, peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Garut. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan setiap warga negara atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam pelayanan publik, terdiri dari 3 unsur penting. Yang pertama, organisasi penyelenggara, yang kedua, penerima layanan, dan yang ketiga, kepuasan yang diterima oleh pelanggan. Pelayanan yang diterima oleh pelanggan bisa dalam bentuk barang atau jasa. Jenis barang atau jasa sendiri terbagi menjadi 4, ada barang jasa semi privat, ada barang jasa privat, barang jasa publik, dan barang jasa semi publik. Dalam pelayanan publik terdapat 9 prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu partisipatif, kedua transparan, yang ketiga responsif, yang keempat tidak diskriminatif, yang kelima mudah dan murah, yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh aksesibel, yang kedelapan akuntabel, dan yang kesembilan berkeadilan. Terdapat hal-hal fundamental dalam pelayanan publik yang harus diterapkan dalam pemikiran ASN. Yang pertama harus mengetahui bahwa pelayanan publik merupakan hak warga negara. Kemudian, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis demi kemajuan bangsa, dan fungsi dari pelayanan publik tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, tetapi juga sebagai proteksi bagi warga negara. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk patologi birokrasi yang harus dihindari. Yang pertama ada penggelembungan organisasi, yang kedua duplikasi tugas dan fungsi, yang ketiga red tape, yang keempat konflik kewenangan, yang kelima korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan yang terakhir enggan untuk melakukan perubahan. Maka dari itu dibutuhkan suatu pelayanan prima, yang memiliki prinsip-prinsip diantaranya responsif terhadap pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, pemberian pelatihan dan pengembangan bagi pegawai, serta memberikan apresiasi kepada pegawai. Terdapat 2 istilah etika dan etiket. Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti watak atau erat kaitannya dengan moral. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Perancis yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Ada beberapa dasar etiket yang seharusnya dilakukan oleh ASN. Yang pertama yaitu bersikap sopan, kemudian menghormati, penuh perhatian, suka menolong, tenggang rasa, ramah, dan dapat menguasai diri dari emosi. Manfaat dari etika tersebut yaitu dapat memudahkan dalam berhubungan baik dengan setiap orang, kemudian mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain, kemudian dapat menghargai orang lain terlebih dahulu, dan yang terakhir dapat memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Terdapat beberapa praktek etiket yang harus diterapkan dalam pelayanan. Yang pertama ada etiket dalam menyampaikan salam, yang kedua dalam berjabat tangan, yang ketiga dalam bertamu dan menerima tamu, yang keempat dalam bertelepon, dan yang kelima dalam menangani keluhan pelanggan. Demikian pemaparan resume pelayanan publik yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.